yang tulus itu tak akan datang dua kali, walaupun kau mampu untuk mencari penggantinya. Ana cuma minta pada saudara semua, jika cahaya hati Ana redup dan kiro Ana turun, tolong semangati Ana. Ana gak mau keluar dari SDG, karena Ana sekarang punya saudara semua dan Pak Ustadz. Tolong semangati Ana, jika kiro Ana turun dan cinta untuk berjuang ini meredup. Ana gak mau sendiri. Ana ingin tetap berjuang meskipun Ana pada saudara semua yang mungkin gak hadir di sini, jagalah cinta kita terhadap guru, dan semoga Allah memberikan cahaya agar cahaya itu tidak mati dan kalian semua keluar dari barisan ini. Oke, udah Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah Wendy yang telah mengutarakan isi hatinya. Mudah-mudahan Allah selalu teguhkan hati pikiran Wendy dalam syiar ini, dan juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu memberikan perlindungan kepada Wendy, kepada keluarganya semua. Ya, Allah jaga dari segala macam bentuk keburukan, ya, dan kepada semua juga keluarga masing-masing juga mudah-mudahan Allah lindungi dari segala macam bentuk gangguan dan keburukan, dan kita bisa mampu dan lulus dalam menghadapi apa yang telah Allah takdirkan dalam hidup kita, ya, terutama keistiqomahan dalam perjuangan ini. Okelah sahabat syiar, dalam Harlah SDG yang kelima juga kita kedatangan tamu yang tak disangka, yaitu Raze dari Singapura. Beliau ini memang kenal dengan saya cukup lama juga, bahkan sebelum SDG itu lahir, dan beliau selalu mengikuti, mensupport kegiatan-kegiatan SDG. Ya, dan saya minta di malam hari ini untuk memberikan apa sih hikmah yang beliau bisa ambil, pelajaran yang beliau ambil, sehingga tetap ya selama lebih dari 5 tahun lah ya selalu mengikuti kegiatan-kegiatan saya, terutama ketika saya ke Singapura beliau selalu hadir, walaupun pertemuannya itu hanya di bandara ketika saya pulang, tapi beliau selalu menyempatkan diri ya untuk berjumpa, bersilaturahmi. Ya, kepada Raze dimohonkan untuk memberikan hikmah dari apa yang beliau rasakan selama ini mengenal saya dan juga mengenal syiar dalam gelap. Monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya mengenal Abah melalui video-video YouTube lah. Kemudian tak disangka satu hari Abah di Singapura, di rumah kawan saya, kawan sekolah, dan sempat berjumpa lah, dan ketemu, silaturahmi, dan hingga sekarang lah, alhamdulillah. Ada beberapa pelajaran, tapi saya kongsikan yang dua yang penting lah pada saya, yang saya dapat pelajari dari SDG. Nombor satu, sifat Pak Ustaz yang selalu tunjukkan kasih sayang kepada semua. Yang saya dapat dari video-video, even dengan makhluk-makhluk yang ingin tempur, sebenarnya Abah selalu tunjukkan sifat kasih sayang, beri peluang untuk masuk Islam, beri peluang, dan tempur tu sebagai last option. Selalu kalau tak ada option, even kalau tempur pun Pak Ustaz akan tempur dengan penuh hikmah dan kasih sayang lah. Tak ada yang tempur sampai yang macam kalau di video-video lain tengok sampai apa bunuh sembelih lah, apalah. Itulah nombor satu, sifat kasih sayang. Dan moga-moga kita dapat belajar dan mengamalkan kasih sayang ini sesama kita lah. And then nombor dua, keimanan, akidah ini harus diamalkan dan dipraktikkan jugalah. Sebab Abah selalu pesan kita hidup di akhir zaman ni, nanti benda yang utama yang Dajjal akan attack is keimanan lah. Itu saja bah. Okey. Terima kasih. Dan ada pesan buat kita semua ini? Pesan semoga kita saling mengamalkan kasih sayang ni terhadap sesama kita sendiri, kru, dan kemudian insya-Allah kasih sayang ini akan melimpah kepada masyarakat dan semuanya. Amin. Insya-Allah. Semoga istiqamah sampai husnul khatimah. Amin. Amin. Allahumma amin. Oke. Untuk yang terakhir yang belum disebut, ada kira-kira yang mau disampaikan? So, kalau semuanya satu-satu lama juga ya. Sebab kita masih ada segmen lain ini. Kita pengen dari pusat sendiri. Hah? Nanti ada sesat itu segmen setelah ini. Ya kita pengen dengar dulu dari kru semua. Boleh? Oke, Kang Acep. Wah, ini luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini mencoba merasakan perjalanan SDG, Ustaz. Anda merasakan sangat-sangat bersyukur, Mas. Yang pertama untuk kerjaan. Kenapa Anda bersyukur? Karena Anda berikan anugerah, Ustaz. Dari dulu Anda itu susah untuk menemukan sosok guru, Ustaz. Dan Allah kasih petunjuk hati Anda bertemu Pak Ustaz. Itu pertama anugerah yang Anda rasain. Qadarullah, entah kenapa sebelum ada SDG Anda cari nama Pak Ustaz di medsos, Ustaz. Itu yang dorongan yang kuat untuk mencari nama Pak Ustaz. Sampai akhirnya ada di YouTube
Pak Ustadz, belum ada SDG. Ana selalu cek YouTube Pak Ustadz itu. Dan qadarullah di YouTube itu ada tayangan SDG yang pertama. Kemudian ada nomor WhatsApp kalau nggak salah bagi fans yang ingin bergabung. Dorongan hati ini terus menguat gitu. Dan awal motivasi aneh itu ingin belajar ke Pak Ustadz tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama niat aneh, Pak Ustadz. Yang melatar belakangi pertama aneh pengen bertemu dengan Pak Ustadz. Kemudian saya berjalan waktu, qadarullah masuklah di grup fans SDG. Pada waktu itu belum ada yang namanya Korwil, belum ada komunitas ataupun apa, hanya sebatas grup fans. Dan perjalanan waktu, qadarullah ada banyak ide-ide dari fans itu untuk membuat Korwil gitu, sehingga terbentuklah banyak Korwil, dari mulai Korwil Karawang kalau nggak salah. Dan qadarullah juga saya ada keinginan bertemu Pak Ustadz di Galunggung pertama. Itu dorongan aneh ingin berjumpa dengan Pak Ustadz sangat kuat. Waktu itu naik motor di Galunggung. Dan qadarullah setelah dari Galunggung itu, sahabat yang ada di Korwil Bandung tiba-tiba merencanakan untuk bersilaturahmi, ingin membentuk Korwil Bandung. Kemudian Korwil Bandung lahirlah, disahkan oleh Pak Ustadz dan Kang Didi beserta kru yang lainnya. Disitulah mulai kalau tadi mungkin Kang Didi berawal dari pusat, kalau aneh berawal dari Korwil, yang sama merasakan bagaimana perubahan kehidupan yang begitu berbeda dari sebelumnya. Ujian silih berganti, bahkan ujian yang paling aneh rasakan itu ketika di Korwil itu berbenturan dengan almarhum mama. Dan itu yang susah bagi aneh untuk menyelesaikan persoalan itu. Sehingga karena aneh mungkin pengen belajar ketauhidan kepada Pak Ustadz, yang aneh ingat itu dia minta sama Allah untuk diberikan petunjuk kalau memang aneh ikut SDG ini adalah jalan kebenaran, kebaikan, mudahkan untuk menjelaskan ke almarhumah mama. Dan alhamdulillah itu belum beres, datang istri. Ujian yang luar biasa dari istri, bahkan sampai ibaratnya kamu lebih mementingkan SDG dibanding keluarga. Itu yang sangat memukul saya. Tapi saya yakin, saya niat berharap ridho Allah. Ibaratnya saya SDG itu kayak kebalik. SDG ini kayak rumah saya yang pertama, keluarga itu yang kedua gitu. Sampai istri saya protes seperti itu. Ini ujian yang paling berat bagi saya ketika saya di Korwil Bandung. Selain itu, Korwil pun baru terbentuk. Semua kita belum saling mengenal. Semua dari latar belakang yang berbeda, memiliki tujuan yang berbeda, disatukan dalam wadah fans. Berbagai orang, ujian-ujian itu datang kepada saya karena waktu itu diberikan amanah untuk mewakili dari Korwil Bandung sebagai ketua. Itu ujian berbarengan tiga itu, bos. Sedangkan aneh baru belajar bergabung di SDG, tiba-tiba ujian itu berbarengan.
qadarullah semuanya berangsur membaik, karena yakin yang diajarkan Pak Ustadz, ketika kita minta sama Allah sungguh-sungguh minta solusi sama Allah, Allah pasti akan kasih solusi. Anda mencoba perlahan menjelaskan SDG itu apa ke orang tua, ke almarhum, ke istri, ke sahabat Korwil bahwa SDG ini apa, sehingga muncul ada visi dan misi, ada aspek yang ingin disampaikan untuk kegiatan-kegiatan di SDG itu apa. Sampai aneh suatu kali, kalau aneh masih ingat, aneh pernah WA Pak Ustadz sekali-kalinya tentang masalah pribadi. Pak Ustadz ini udah gak kuat, dan itu aneh lagi benar-benar hancur. Tapi aneh coba ke siapa lagi, karena almarhum Bapak sudah meninggal lebih dulu. Selain Pak Ustadz ini, aneh merasa sebagai guru dan juga orang tua bagi aneh, karena Bapak sudah meninggal. Aneh harus ke siapa minta penguatan batin? Makanya WA Pak Ustadz harus gimana? Pak Ustadz memberikan balasan teringat kepada insya Allah nanti akan ada masa, itu yang membuat motivasi buat aneh, dan itu menjadi bangkit lagi semangat aneh. Jadi memang betul perjuangan ini akan ada ujian-ujian yang mesti kita lewati, dari lingkaran terdekat sampai di lingkaran yang luar. Bahkan ketika Pak Ustadz memberikan amanah sebagai pembina Korwil, aneh pertama kali ke Pak Ustadz bilang, aneh takut Bos. Aneh takut kenapa? Aneh takut sama Allah. Aneh takut gak bisa megang amanah. Tapi Pak Ustadz bilang, udah ente jadi pembina. Makanya minta doa dan bimbingan dari Pak Ustadz untuk bisa menjalankan semua amanah yang diberikan. Walaupun masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan yang dilakukan. Sering sharing juga dengan Kang Didi, Selepi dan yang lainnya dalam perkembangan SDG ini. Perjuangan ini memang betul aneh rasain, bukan hanya di pusat, di Korwil itu. Ketika kita semakin niat lurus, ikhlas karena Allah, ujian itu Masya Allah dari berbagai sisi, dari keluarga, dari materi, dari Korwil, mungkin dari masyarakat, bahkan dari teman aneh sendiri yang paling dekat dulu, sahabat aneh. Aneh sampai mau dicap orang sesat tuh. Gimana gak hancur, padahal dia itu orang terdekat zaman dulu. Mungkin dia belum tahu SDG. Akhirnya suatu kesempatan aneh bisa ngobrol lagi dengan tanpa membawa nafsu. Akhirnya dia paham bahwa SDG ini memiliki kegiatan-kegiatan positif, wadah syiar. Akhirnya beliau malah ingin diruqyah secara pribadi. Jadi mungkin kalau ada orang-orang yang sentimen negatif pada SDG, jangan lantas kita mencoba untuk mengcounter mereka. Tapi kita sabar, berdoa sama Allah, dan jelaskan perlahan yang diajarkan oleh Pak Ustadz bila hikmah. Tapi ujian itu Masya Allah luar biasa. Perjalanan SDG ini sampai 5 tahun ini, aneh merasakan dari bawah, dari Korwil, yang ujiannya dirasakan aneh semuanya, dari lini bawah sampai atas. Jadi sahabat semuanya, jangan pernah berhenti untuk berjuang, karena ujian Allah itu pasti ada. Kalau kata Pak Ustadz, hakikat kehidupan adalah ujian. Memang betul, kita mau nggak syiar ada ujian yang harus dilewati. Kita bersyiar ada ujian yang harus kita lewati.
Tapi bagaimana kita harus ridho dan ikhlas menerima ujian itu, menjalani ujian itu. Insya Allah. Bahkan ketika aneh mau hadir ke sini pun Allah uji. Tiba-tiba malam kemarin sakit dengan panas badan, hidung mampet, tapi aneh yakin, aneh niat ingin ketemu dengan Pak Ustadz dan semuanya saudara di sini, ingin bersilaturahmi, ingin thalabul ilmi, ingin menumbuhkan semangat lagi untuk bersih. Dan Allah sampaikan ke sini. Insya Allah. Di perjuangan ini insya Allah perjuangan yang diridhoi Allah di jalan kebenaran dan kebaikan. Semoga kita bisa terus bersiar bersama Pak Ustadz, karena anugerah terindah bagi aneh sebagai Pak Ustadz. Allah takdirkan bisa membantu Pak Ustadz dengan sedikit ilmu yang diberikan Allah kepada aneh. Dan aneh juga mohon doa untuk semuanya kru di sini agar kami selalu bisa istiqomah dalam bersiar, selalu terus memperbaiki diri kita, menjaga hati agar hati ini terus bersih, menjaga pikiran, selalu pikiran ini selalu jernih dan kuat dalam melalui ujian-ujian yang kita hadapi ke depan, sampai nanti kita Allah panggil sudah waktunya pulang dengan husnul khotimah. Apa itu Mas? Rasain luar biasa. Insya Allah. Karena dulu aneh nggak pernah merasakan seperti ini. Bahkan aneh dalam liputan pun tidak ada terbersit sedikit pun. Aneh pengen bisa mediumisasi, aneh pengen menetralisir media, sama sekali nggak pernah kepikiran. Dan aneh hanya pengen takzim ke Pak Ustadz, ngikutin komando Pak Ustadz. Pak Ustadz ngasih arahan ini, insya Allah aneh lakukan dengan semaksimal aneh yang aneh mampu. Namun semuanya dari itu, Insya Allah. ternyata Pak Ustadz mengajarkan ilmu tauhid juga ke aneh. Aneh masih teringat ketika Pak Ustadz ke Ucep cuma mediumisasi. Aneh berpikir, aneh belum pernah diajarin Pak Ustadz mediumisasi, gimana aneh bisa mediumisasi. Tapi aneh ingat, kan saya pengen belajar tauhid ke Pak Ustadz. Di situ aneh langsung ingat, ya Allah, mudahkan hamba untuk memediumisasi ini. Mohon petunjuk apa yang bisa hamba lakukan, karena hamba ingin takzim ke Pak Ustadz. Apa yang diarahkan Pak Ustadz, aneh lakukan semaksimal. Disitulah bertambah keyakinan aneh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang luar biasa. Tiba-tiba Pak Ustadz, Kau Cep bantu untuk netralisir. Gimana caranya? Saya belum pernah diajarin Pak Ustadz. Sama pada saat itu juga saya lapor, kalau bahasa saya itu lapor sama Allah. Ya Allah, saya harus bagaimana ini? Mohon petunjuk dan bimbinganmu ya Allah. Itu yang aneh rasain Pak Ustadz. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu yang diberikan Pak Ustadz tanpa secara pendiktean, kalau kata Bang Hendra, nggak langsung menyuruh begini begitu. Tapi yang diajarkan itu ketahui dan bagaimana kita harus memohon dulu kepada Allah dalam suatu hal yang memang kita belum pernah belajar tentang hal itu. Jadi untuk semuanya, insya Allah perjuangan ini ada perjuangan yang insya Allah diridhoi, dan kita meneruskan perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lika-liku perjalanan Kang Acep sampai pada titik sekarang ini. Ini baru kali ini sih Mas Aneh sampaikan. Iya, dan Aneh baru dengar itu.
dan baru bisa merasakan perjuangan ente itu luar biasa. Tadinya ada yang nggak mau, cuman karena pengen mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil. Mudah-mudahan ini kita semua termotivasi, karena Ane yakin juga ada di antara kita yang memiliki sebuah pengorbanan yang kurang lebihnya sama dengan Kang Acep gitu. Benturan-benturan di internal keluarga, orang tua gitu. Tapi yakinlah, selama apa yang kita jalani itu berupa kebaikan dan kebenaran, pada akhirnya Allah akan memenangkan kita. Luar biasa. Dan ada satu lagi Ustaz, jimat terkuat yang akhirnya qadarullah, hikmah dari permohonan kepada Allah itu membukakan hati mama almarhum dan istri itu berbalik 360 derajat Mas. Kembali Itu lagi. Kuasanya Allah Mas. Gimana itu sampai istilahnya almarhumah itu pada akhirnya itu nge-support Kang Acep tuh. Dan itu trigger yang utama bagi Ane Mas. Karena kata Pak Ustadz kan dulu pernah mengajarkan, di sisa usia orang tua itu kita harus meminta ridhonya. Ane ingat itu Pak Ustadz, matahari itu udah dari zaman dulu Ane ingat. Tapi qadarullah ketika Pak Ustadz menyampaikan itu ngena ke hati Ane, dan Ane lakukan itu Pak Ustadz. Dan Ane minta ridho ke mama Ane pada saat itu, dan almarhum bilang saya ridho. Iya. Di situ saya, ya Allah. Anda ingat tuh Kang Acep juga mengutarakan itu cerita gitu Iya bahwasanya Ustaz, mama almarhum itu udah ridho terhadap apa yang Ane akan lakuin Kang Acep. pertama di SDG, Iya, dan itu menjadi penguat Ane Pak Ustaz. betul, Karena yakin ketika ada ridho dari orang tua itu juga ridho Allah Pak Ustaz. betul. Itu nambah kekuatan. Dan juga istri Pak Ustaz, qadarullah, Iya. yang dulunya ya ujiannya luar biasa, sekarang malah terbalik Pak Ustaz. Iya, malah mensupport ya. Beliau malah mensupport Total dia. 100%. 100%. Alhamdulillah, alhamdulillah. Insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya. Amin. Dalam segala aspek kehidupan kadang seperti itu. Makanya tetaplah dalam kebenaran dan istiqomah. Karena cepat lambat itu Allah akan memberikan pertolongannya itu kepada kita. Alhamdulillah. Oke lah, kita break dulu 10 menit. Break. Break dulu. Ini kalau kita ada kopi. Ada tambahan Hendra, monggo silakan. Halo. Sebenarnya itu banyak sering saya pikirkan ketika badan saya masa nggak sakit atau apa gitu ya, karena takut gitu, ya Allah ini masih bisa mendampingi guru apa enggak gitu Bang. Itu sering, kalau emang boleh saya berdoa gitu, saya minta kepada Allah. Kalau dulu iblis memohon kepada Allah itu, tangguhkanlah umur saya agar banyak manusia yang bisa saya sesatkan untuk masuk ke dalam masuk ke dalam neraka. Kalau emang bisa, saya berdoa gitu, tangguhkanlah STJ ini gitu. Saya takut kehilangan guru, kehilangan teman-teman, dan nggak bisa mengajak lagi manusia-manusia yang istilahnya keluar dari akidah untuk masuk ke dalam surga itu aja. Insya Allah. Insya Allah. Karena itu sering merasa badan ini sakit, tapi sakitnya yang kok tiba-tiba sakit gitu. Nah itu yang selalu terpikirkan, ya Allah, saya takut nggak bisa nemenin guru lagi, nggak bisa
Insyaallah. Itu yang paling saya takut. Insyaallah. Doain saya, Bah. Insyaallah. Semoga Ada doain itu. bisa panjang umur teman-teman semua. Amin, amin, amin. Terus Abah juga sehat. Amin. Insyaallah. Karena banyak juga ilmu yang belum bisa saya ambil, Pak. Belum bisa saya jalankan gitu. Insyaallah. Oke, baik itu aja, Bah. Allahumma shalli ala Ya, mudah-mudahan kita semua Allah selalu berikan kesehatan, umur panjang dalam perjuangan ini. Karena percayalah, yang tulus itu tak akan datang dua kali, walaupun kau mampu untuk mencari penggantinya. Mudah-mudahan Allah panjangkan syiar ini semua. Dan mungkin satu hal yang menjadi hukum alam sunatullah itu sebuah kematian. Setiap kita pasti akan mengalami itu semua. Dan sebelum kita mengalami fase itu, kita persiapkan generasi setelah kita, iya, anak-anak kita, keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka semua menjadi estafet dakwah kita, menjadi estafet syiar kita, menjadi penerus-penerus kita di kemudian hari, yang selalu istiqomah dalam menegakkan tauhid di tengah umat ini. Insyaallah kita harus mulai mempersiapkan dari sekarang gitu, generasi-generasi setelah kita. Mudah-mudahan mereka pun Allah berikan kekuatan untuk memikul amanah ini, memikul agama Allah yang bersih dari segala bentuk kesyirikan. Amin, Allahumma amin. Aduh, banyak banget. Duduk. Pakai mic dulu. Abah ngomong. Abah bepergian wae. Siapa Abah itu? Abah Jarot. Jarot. Abah pergi. Bepergian wae. Iya, Malam ini juga nggak ada, dia belum pulang. can balik. Waduh, Jalu tinggal sorangan. sorangan. Lah Aki Sukun ke mana tuh lu? Aki Sukun ayan tadi itu ikut Aki Sukun ikut. Nggak ada. Ulin. Jalu tinggal Sorangan. Abah ngomong kalau pengen saya ngomongna Pengen. amun hayang kenal jeung saudara-saudara Abah di golongan manusia kudu sopannya. Oh, kudu sopan. Wah, panon kudu perem. Oke. Tapi teu tiasa perem kieu. Oh, tiasa perem. Terus cium tangan gitu. Kudu sopan, bisa dijewer ku Abah. Galak Abah. Oh, galak deh. Dikit Padahal seneng banyol. sok nyarek kanan jalu bae. Bejakeun ka Abah ulah galak-galak ka jalu. Oh, gitu kalunya. Jalunya nakal kali. Henteu. Ayeuna mah Abah sok di kurungan be di imah. Oh, Jaluna bener sih. pantesan atuh. Jalu titah neangan ieu teh Saha? ngaranna Aki Sukun. lain. Bukan. Aden Acep.
Saha adena cep. Oh, Di belakang. di tukang tukang. Mana? Curang. Kita belajar ngaji cenah. Belajar Acep. ngaji. Ulah ngabandol bae maneh teh. Bejakeun aku kolot hese jasa. Gitu. Oh, belajar ngaos. Kudu belajar sok teh ngame sorangan saha nu ngaranna Den Acep cenah teh kitu. Belajar jeung nyana ngajina alus teh kitu. Oh, deh. Cari kanan bae bejakeun ka Abah. Ulah galak-galak ka Jalu kitu. Jalu pan ngurakeun masuk. Jalu pan Bandung emang suka belajar ngaji. Jalu hayang Malam Rabu. hayang ulin kos Abah. Ulina ka mana-mana. Jalu sok ditinggalkeun we sorangan. Waduh, karunya pisan. Masya Allah. Ngagodaan ieu naon teh? Saha? Gadis Heeh. cari kanan Jalu Wah, diceluk. dia- Wah, Oh, suka godain gadis juga. jiwa muda. Padahal Abah mudana tekiu, tekitu. Bager Abah mah mudana. Nggak pernah godain gadis. Jalu tuh bisa iya teh. Hah? Hampura teu nyuguhan. Oh, enggak. Alhamdulillah udah ada kopi di sini kita udah ada. Jalu ge dibere bekelna seutik. Wah, Ayeuna Abah can balik-balik ieu. can balik-balik ya. Cenah Abah aya tugas. Ada tuh. Hayang gawe heula cenah nya tungguan di imah sing bager. Di anak teh gitu. Tapi ngasih wasiat nggak Abah? Siat. Wasiat ngasih. Kalau misalnya Abah nggak balik lagi ke Gunung Salaka misalnya. Ke Jalu saha mun Abah eueuh. Tapi ada guru naa Abah Hendra. Gitu-gitu gue Abah Jalu pan. Abah Jalu. Tapi insya Allah sehat selamat bisa kumpul lagi. Emang Abah ka mana? Hah? Abah teh ka mana? Abah teh aya tugas. Tugasnya di mana? Wah, tugasnya jauh pisan untuk Jauh menjemput pisan. Pangeran Lodaya. Menjemput Pangeran Lodaya. Si bodas ge milu. Kabehan ngilu. Mau hideng nih milu kabehan. Terus sepi. Sepi. Iya. Masya Allah. Oh, Tapi batu. Jalu sehat Jalu. Alhamdulillah. Bejakeun ka Abah ulah galak-galak ka Jalunya. Oh iya insya Allah. Nanti disampaikan Ngampura. kalau ngedidik anak jangan dengan kekerasan tapi dengan kasih sayang. Ari kasar mah teu, Oh kasar enggak? paling ngajawer Sama rungkul. sarua eta mah ngejewer. Makin panjang atuh kupingna. Pepiluan ieu naon? Hmm? Naon teh sok tatawuran. Oh tawuran. Temenang cenah teh kieu ngajarkeun ka Jalu. Wah bener kayak bapak. Kan Jalu ge hayang balajar, ilmu acan diturunan ka Jalu. Oh belum Aduh karunya pisan. Jalu ge pan hayang kos Abah. Wah gagah. Abah tentunya. jagak. Wah, musuh. Baturna loba di mana-mana, Betul. dikenal di mana-mana. Lobanya pasangan istrina loba di mana-mana. Nah, Hoyong oge. saha? Abah Ah, bisanya gitu bisanya. Wibawa lah di depan anak wibawa, masya Allah. Ya Karasa. udah bager atuh jaluna. iya semua Hmm? saudarana Abah. Saudara Abah, ya ayah pamana, ya ayah uwana. Tawana atau mana uwa itu? Hah, mana uwa ada? Oh itu ada uwana. Bawa Ada si uwa tuh. Wah, Ismoyo. Abah Moy. Abah mau Oh seperti itu. Alhamdulillah. Tapi boleh. Kalau Jalu teh namanya saha? Aya namin teu Jalu. tanya baik ke Abahnya. Tapi emang dipanggilnya si Jalu. Jalu urang teh. Itu sok ngadu hayam teu. Abah tah. Sok lain ngadu ayam, sok kulinan jeung ayam gitu. Oh. Jadi melihara ayam dia Abah. Ayam.
jago. Oh, loba jagona. Anu dipanggil Jaluna, Jalu. Cek abah teh tandana abah teh sayang kemana cenah. Oh gitu. Dipanggil si Jalu. Wah, bisa aja Jalu. Tapi Jalu punya saudara nggak, adik atau kakak gitu, teteh? Cek abah mah aya. Ada. Aya ada. Oh, tapi tinggal di situ sorangan Jalu. Sorangan di tengah jaga imah. Pokoknya amun teu dibere mandat ku abah kudu nurut ulah ka mana-mana. Gitu. Masya Allah. Tapi memang diizinkan untuk nemuin kita di sini nih. Iya. Jalu yang kenal Oh, yang kenal. ngomong ke abah. Alhamdulillah diizinan ku abah. Oh, diizinkan. Syaratnya gitu maneh ulah malotot cenah teh kitu. Lama Kudu perem, kudu sopannya. Salaman kabeh gitu cek abah. Oh, pantesan. Biasa kieu bae. Pantesan seperti itu. Jalu kira-kira tahu nggak abah kapan pulang? Ngabarin nggak berapa hari pergi gitu? Justru Jalu teh yang nanya, abah iraha balikna. Oh, mudah-mudahan nggak lama lagi. Begitu urusan selesai dia akan pulang. Kamari teh Jalu poho, bangun balik, nitip Jalu teh, Nitip nitip naon? nitip oleh-oleh. Oleh-oleh. Naon oleh-oleh nak? Pokona oleh-oleh bae lah. Pan abah bilangna digawe. Abah gawe cenah. Oh, bilangnya kerja. Ja. Aya tugas dinas. Dinas ya? Oke, jadi bahan. Dinas luar kan. Iya, nanti kita sampein lah ke abah itu. Jangan suka galak ya sama Jalu, dan suka dijewer. Dipukul aja. Iya, tong Teu ari dijewer. dipukul mah teh. Untuk Jewer unggul. dijewer. Kudu bagelnya Disintrek, jadi ya, disintrek. suruh ieu neangan saha teh tadi karena Den Acep Oh, Den Aceh belajar ngaji. kita belajar ngaji tah sing bener sing bagernya sing alus kemun geus abah geus eueuh saha nu ngajikeun lain mun lain maneh cenah gitu. Oh, gitu. Kudu alus bacana gitu. Cek abah Ah, doa anu paling ieu teh non doa anu paling mustajab anak yang soleh cenah. Amun abah geus eueuh saha nu ngadoakeun lain mun lain maneh. Gitu. oh iya. Jalu ribut jeung batur carek kanan gua ulah gitu. Oh, suka juga Jalu ribut jeung batur. Batur hese bandel Bandel. bejakeuna. Oh, seperti. Tapi Jalu suka ngintip gadis gitu. Henteu ah. Yakin. Aya inceran mah hiji. Oh, injeran Tuh ulah bebeja ka abah. enggak. Jalu dijewer deui carek kanan deui jaluna. Nya Kita budak mana ya, budak di kene. Oh, gurung salah. Kamu cek di bangsa manusia teh beda RW. Oh, beda ya. Beda Oh, RW. beda. Nah, cek abah teh beda RW. Oh, berarti masih satu kelurahan itu ya? Oh, di dieu kene. Oh, kenapa nggak nyari yang jauh-jauh di Pangrango, Gunung Gede gitu? Pan ulingan teu meunang jauh-jauh ku abah. Oh, jadi sekitar ini aja. Bisi bandel cek abah teh. Oh, gitu. Berarti Jalu teh di kamari nyimak. Wah, siga nama ieu. Dulur-dulurna abah. Gitu. Alhamdulillah bisa ketemu. Alhamdulillah. Abah juga kadang suka cerita sama kita tentang Jalu. Suka cerita. Iya, pernah Jalu dikunciin sama Abah? Wah, lain pernah deui. Osok. Pokoknya mun geus tergesa-gesa ah, abah. Iya kuncinan tadi teuneun di luhur panto, abah nalumpang be Jalu di jero serangan. Wah, benar-benar abah mah abah gegeron abah geus indit kabur. Indung ke mana? Hah? Indung. Indung. Ayar indung mah. Tebelakeun. Hah? Tuh, ini dong mana? Urusan abah eta mah lah. Urusan apa? Urusan orang dewasa cek abah teh. Ya. Pokoknya ulah ngilu campur gitu. Emang Jalu umurnya berapa? Hah, ngora kene Jalu mah. Berapa tahun? 100 tahun.
Ngorana sabaraha tahun. Ngora Ngora. hari ieu teh sahanya. Abah teh ngomong naon kamari. Guruna Abah sangarannya Hendra. lain eta. Hendra Sayar di story. Lain eta. ASS. Si Ato ilah. Nya kudu alus, kudu sopan sasopan manehnya. Kota Jalu yang mana itu? Lain punten. Alhamdulillah. Ampura. Biasa Jalu mah. Gak apa-apa. Yang penting Jalu bisa jadi anak Abah yang nu bageurna. Aki di tengah jagaan Jalu ulin bae. Saha Kamana eta? si Aki eta? Aki saha? Aki Sukun, Aki Wah. Oh, Kemarananya. main dia. Emang Ulin ada cenah di sini. hayang ulin heula cenah kitu. Oh, Nitip. nitip. Jangan-jangan ikut sama Abah nggak itu? Aki Sukun. Entah amprok. Tak nggak hafal Jalu teh. Abang teh ngomong, teu bebeja ka Jalu. Oh, Pokoknya mun dek amprok jeung saudaraana Abah, kitu doang meuseuna. Kudu sopannya, kudu halus. Ngomongna ulah sembarangan. Ulah malu-malukeun Abah. oh iya betul. Namun malu-malukeun Abah balik ke cewer ku Aisyah. Jafir gua aing. Wah, saya Bogor banget itu. Jawer ku aing. Masya Allah. Oke deh Jalu, ada lagi yang mau disampaikan nggak? Pan Abah Jalunya, Jalu kudu hormat, kudu Betul lah, nurut. jelek-jelek juga Abah Jalu. Ari ieu teh sah Aden Acepnya. Cep aja. Acep. Aden, cek Abah teh Aden Acep. Jangan lah. Cep aja. Kobongna di mana kobong? Belum punya kobong. Cek Abah geus boga kobong. Tengan ke ditu. Oh, base camp Korwil Bandung mah ada Ki tiap malam Rabu Di mana kobongna? di Bandung. Bandung. Deket lah. Kemun ieu urang izin ke Abah bah. Ya jangan ngasih tahu Ki, nanti pada kaget lagi Aki datang. Ka mana? Iya, Ke kalau Bandung. nyimak. Nyimak saha? Belajar ngaji. Oh. Ngaos. Urang izin lah ke Abah. Bah, izin. Ka kobongna Den Acep. Gitu. Bukan kobong Tapi- saya Ki. Tapi urang dek ulin heula meunang teu? Saencana nepi ka kobong. Kemana Ki? Ulin heula sakedeung. Ulah bebeja ka Abah. Nya, Kaset, Kesempatan setu. Ke situ. sebentar. Hayang nyaho. Pan Gak tanggung jawab saya Ki kalau itu. Jalu pan di dieu bae can pernah. Kurilingan kos Abah. Abah mah geus wah, Abah geus kamana. Kamari ngomong Abah di luar negeri cenah teh kitu. Di luar negeri. Jalu dibere ieu naon teh? Gantungan naon? Gantungan kunci. Gantungan kunci. Di ditu wah halus. Ajak atuh Jalu ka ditu encan waktuna cenah teh cek Abah. Jalu. Berarti ini juga disiplin juga ya dia ngedidiknya. Abah teh tegas. Tegas ya. Alhamdulillah. Jalu mah bangga boga Abah kos kitu. Wah. Memang lain di luar lain di dalam. Karakternya beda langsung. Iya. Masya Allah. Ya mudah-mudahan nanti bisa ngobrol. Minggu depan kita juga ada acara tuh di Gunung Salak. Nanti Jalu boleh tuh hadir ketika Abah hadir. Tapi guru saya toleh yang ngomong ke Abah. Oh gitu. Pan Jalu mah teu meunang kamarana di imah hari itu dibere izin ke Abah. Pisan ya Jalu karunya. Oke lah nanti saya ngomong sama Kemun Abah tuh. amun Jalu teu nurut, saha nu nuruskeun Abah gitu. Pokona sim bener pokona mah kitu. Mun teu bener celer sok wae kitu ngancem. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan Abah cepat kembali, cepat balik. Ya. Amin amin. Teu penasaran ka ditu ka imah tuh lihat Nah, ka imah. wah jauh tinggi. Deket. Capek nanti kok nggak diwakilin. Ada perwakilan saya nanti tuh. Bener. Yang bener. Oh ini. Ya. Di itu Puncak Manik ya. Heeh.
Tapi jalu tuh bisa nyuguhan diberi bekalnya cuma seeutik jeung jalu jajan unggul. Oh gitu, dia bawa Beli bekal ieu sendiri, teh, cek bawa abah bekal teh. sendiri. Es naon kamari ngomongna abah teh. Yo, jeung maneh beli ieu bae ya, naon teh? Es cekek cenah teh kitu. Geus ulah loba-lobanya. Bisi mencret kayak loba minum es cekek. Jajanan nu sing nu sebeuh gitu. Es cekek apaan itu? Teuing abah nu ngomong gitu. Ya, bekal jeung meuli es cekek, meuli jajanan, tapi ulah loba-loba. Di daharan nu meulina nu biar sebeuhnya gitu. Oh gitu, masya Allah. Urang titenengan ieu dan Acep cenah. Amun dek balajar ngaji ke dan Acep, salah abah mah ngajian cenah. Tapi anu bener belajarna mana teh. Betul. Oke lah, ada lagi Jalu yang mau disampaikan nggak? Masa gitu jauh teh penasaran. Alhamdulillah udah ketemu, udah Alhamdulillah silaturahmi. seneng jalu teh. Senang ya. Ke jalu ngomong dah kabah. Ah, ya. Batu nuhunnya gitu. Nah, seperti itu. Ampura. Alhamdulillah. Sing bager atuh Jaluna nya. Amin. Doakan bager. jalu. Sing kabah. Nah, jalu kaditu heulanya. Oke deh, Jalu. Sampai ketemu lagi. Bisi abah balik dadakan jalu eueuh. Di jewer. Ke dijewer deui Jalu gitu. kan sama saudara-saudara abah juga. Langsung pulang tapi jangan Ke bisi si mampir-mampir. eta saha? Saha. Wah. Aki balik jaluna eueuh. Oh iya. Neangan si jalu ka mana ieu teh? Oh iya betul juga. Oke lah, kalau begitu Jalu ya. Ora. Oke. Kudu sopan cek abah teh nya ampura. Santri aja. Ampura ya ampura. Nya pamit. Jalu balik. Hati-hati. Main ke tidar. Bangker ya, jalunya. Nya Ya, hati-hati. Guling kalau. Aduh. mana nya? Kunci pohon. Ya, Landa. Ya. Palang pintu. Oh, palang pohon. Kunuhon, Jalu pamit. Ya. Nah, Ya. guru saya atuilah. Pamit. Ada. Oh, toilet. Cai. Jamban enggak jamban? Assalamualaikum. Di tengah ih. Ngantuk. Iya, di tengah aja. Pakai Kang Joran. Ngantuk tengah-tengah. Susah ini. Hah? Dari mana? Kayak burung. Motor baru kalau. Siapa tuh? Nih dia nih kentut mulu. Ustaz, enggak apa-apa. Hah? Samsul mau ada yang masuk. Pas apa Sul? Enggak, ini ada ini soalnya perang tinggi. Ayo kalau udah siap. Oh, iya. Spontan aja. Udah. Udah saya lah, duluan lah. Oke. Baik. Masuk Sul, terlihat sini. Tegain dulu ya. Tegain. Tapetin aja ke bawah kan. Biar enggak sakit. Yes. Nanti kalau asap baru di
Ini caranya. Aduh. Ya lebih biar nggak sangit. Kalau udah jangan di tipisin nih. Jangan tipisin. Biar ngabe, Kang Wen. Ini kan kalau kayak gini nggak Masa jangan radu dong. Satu ke sini, satu ke sana. Kangen ribut jadi. Jangan ditahan. Kok pecah begini? Ya, kalau ada apinya kan dia nggak kosong. Aduh. Gas, gas. Ini liputan apinya bakar jatuh. Napak tilas. Liputan syahdu maksud. Pegang lampu. Napak tilas. Napak tilas. Mengingat masa lalu, Ji. Flashback. Sakit pala ya. Coba ulangi. Dapat nggak? Oke. Anda telah berhadapan dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi huda. Wah, saya berhadapan dengan siapa ini? Aku utusan dari Astagfirullah Mahapuraja. Astagfirullah. Bukan Witar Beraja, siapa itu? Dari Alhin. Dari Alhin. Oh, ada apa Anda datang ke tempat ini? Maung Alhin. Aku lah. Oh, Anda elang. Oke, ada informasi apa yang ingin Anda sampaikan? Mintalah bantuan. Minta bantuan Dari Sang Hyang Burung untuk mengirim pasukannya. Oh, pasukan Sang Hyang Burung. Berkaitan dengan kejadian apa Anda minta bantuan pasukan? Memperkuat udara. Apakah berkaitan dengan pembebasan Pangeran Lodaya? Iya, betul. Betul. Oke. Anda diperintahkan untuk membawa pasukan-pasukannya Sang Hyang Burung. Betul. Oke. Baiklah, nggak masalah. Nanti Anda bisa langsung ke mana pasukannya? Ke tempat yang ada memang diketahui di mana pasukan Sang Hyang Burung berada. Kami akan berangkat dari utara. Dari utara. Dari Pulau Bawean. Itu jarak terdekat. Baiklah. Tapi bagaimana dengan pasukan Maung? Mereka hanya menunggu. Hanya menunggu. Oke.
Oke lah. Kirimlah pasukan penghancur Museh. Seperti itu. Apakah peperangan sudah mulai terjadi? Sudah. Sudah mulai terjadi. Ingatkan alam manusia akan goncangan. Oh, gitu. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan. Tidak ada bencana di alam manusia. Sesuatu yang berkaitan di alam Anda, biarkanlah terjadi di alam Anda. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan selain permohonan itu? Para tetua pun akan hadir. Para dalam tetua? tempo 3 hari tidak ada perubahan. Oh, seperti itu. Maksudnya mereka semua akan ikut turun tangan. Ya, sudah cukup terlalu lama. Oke. Baiklah, karena memang kita memiliki strategi. Lepas purnama ini, Pangeran Lodaya harus telah berada di Pulau Jawa. 7 hari. Ya, maksimal itu. Malam Jumat depan, Pangeran Lodaya sudah berada di Pulau. Junjunganku akan sangat marah. Ya, bagus. Upayakan segera pembebasan itu. Misi kita harus berhasil. Adalah Pasukan mau dari barat dan timur. Kami akan menyerang dari utara. oh seperti itu. Kirim pasukan yang memiliki elemen air sih. Insya Allah nanti di bawah komando Naga Putih kita akan memenuhi 3 lapis, udara, darat, dan juga air. Semua dimaksimalkan karena misi kita harus mendapatkan keberhasilan. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? 7 hari. 7 hari. Ya mudah-mudahan nggak sampai 7 hari pembebasan itu terjadi. Kalau tidak kami akan turun membantu pasukan Anda. Astagfirullahaladzim. Dan pasukan Belang Putih. Insya Allah. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Apakah sudah cukup? Ingat pesan dari Astaga Raja sih. Ya, aku akan mengingat itu. Kita akan mengingat pesan dia. Maka misi kita harus berhasil. Agar persoalan ini tidak semakin meluas dan berkembang. Baiklah kalau begitu, silakan Anda kembali menyusun strategi dan bawa pasukan burung sebanyak yang diperlukan. Izinkan. Oke. Kang Acep minta tolong bantu. Oke, siapa siar? Wah, liputan sambil bakar jagung. Ternyata memang setelah masuk ke Jalu itu ada satu utusan ya, yang dia berasal dari lokasi tempat kita adakan pembebasan Pangeran Lodaya. Rupanya memang untuk prajurit-prajurit udara ini masih kekurangan. Ya, jadi minta bantuan untuk mengirimkan pasukan Sanghyang Burung yang masih tersisa di Tanah Jawa, terutama di wilayah utara, untuk membantu memata-matai sekaligus menjadi pasukan tempur udara. Ya. Dan mudah-mudahan misi mereka berhasil untuk membawa kembali Pangeran Lodaya ke Tanah Jawa. Ya, mudah-mudahan di liputan kita yang akan datang semua mendapatkan penjelasan ya secara jelas apa sesungguhnya yang terjadi dan apa saja
proses-proses yang dilakukan oleh mereka prajurit-prajurit yang melakukan pembebasan Pangeran Lodaya. Dan mudah-mudahan kita bisa berkomunikasi nantinya dengan Pangeran Lodaya secara langsung untuk menjelaskan proses dari awal bagaimana beliau diculik dan disembunyikan oleh pasukan naga. Baiklah sahabat siar, ya kita nantikan saja episode selanjutnya. Mudah-mudahan ada informasi yang lebih lengkap terkait pembebasan Pangeran Lodaya. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Saya berhadapan dengan siapa? Waalaikumsalam warahmatullah. Bisakah Anda menyambut benda ini? Apa katanya? Kenapa dengan Anda, Wagra Ravendra? Iya. Kami butuh bantuan pasukan. Butuh bantuan pasukan. Tolong jemputkan ini. Bismillah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Wa huwas sami'ul 'alim. Bismillah, bismillah, bismillah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Wa huwas sami'ul 'alim. Bismillah. Kami butuh pasukan dari Laut Merah, Syekh. Masya Allah. Apa yang terjadi dengan pasukan Anda? Kami diserang dari segitiga bermuda. Oh, seperti itu. Baiklah, saya akan koordinasi dengan Asyib Bahadur. Maafkan kami. Kenapa? Kenapa Anda minta maaf? Kami belum mampu. Oh, tenang aja. Semuanya proses. Semuanya proses. Tenang saja. Iya. Tenang saja. Rayang Jayadara masih bertahan. Masih bertahan. Bersama pasukan Naga Putih Nenui Kata Boma. Oke. Baiklah, saya akan secepatnya koordinasi dengan Asyib Bahadur. Kami butuh pasukan tambahan karena segitiga bermuda ikut menyerang. Oke. Baiklah, kalau begitu saat ini Anda pergi ke ujung kulon. Baiklah. Biar luka Anda dirawat di sana. Dan kami segera akan menyusul. Saya pamit. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Bah, kirim si biru, Bah. Kenapa si biru? Kirim ke sana, Bah. Udah tahan. Oke.
pas kami kenal. Oke, baiklah. Pergilah Anda dahulu. Iya. Terima Pergilah kasih. Anda bersama pasukan Anda. Kang Acep. Tahan. Oke, sahabat siar. Mana di kamera nih? Wah, situasi agak genting dari informasi ini. Jadi sudah ada 2 laporan nih dari bagian udara dan bagian darat. Ya. Tapi kita tetap yakin. Wa qul ja'al haqqo wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Jadi laporan tadi tetap kita akan tindak lanjuti dan kita akan koordinasi. Kemungkinan kalau memang diperlukan kita akan terjunkan bala bantuan untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang berada dalam pertempuran. Ya, mudah-mudahan Allah selalu memberikan pertolongan dalam perjuangan ini. Baiklah sahabat syiar, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Bantuan juga insya Allah akan dikirimkan dan yang terpenting adalah akhir dari pertempuran ini kita mampu untuk membawa kembali Pangeran Lodaya. Baiklah sahabat syiar, nantikan terus tayangan-tayangan SDG yang berkaitan dengan penjemputan Pangeran Lodaya. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Kenapa itu? Perutnya itu? Kayak ketancap sesuatu ya. Masya Allah. Oke lah, Anda langsung koordinasi. Padahal tadi barusan Anda pengen 70. Perlu ditemenin Mas. Hah? Oh. itu tuh. Ente kan lu biasa ngob kayak di. Lanjut aman enggak? Hanya ada juga. Audio. Enggak, Mas, enggak. Ini nggak dikasih air manis. Jangan anget itu. Mau kan es. Masalah sama siar. Tadi kok apa ya? Ini oke sahabat siar, tadi kan Abah sempat komunikasi sama warga Rafael dan ternyata memang sepertinya seperti Abah bilang genting ya. Di sela-sela kita sedang melakukan acara harlah ya di Gunung Salak nih, tepatnya benar-benar di Gunung Salak di kepalanya ini. Yang memang awalnya tidak ada, memang tidak ada liputan sebenarnya apa-apa mediumisasi gitu ya. Cuman ya apa boleh buat, ternyata ada beberapa makhluk yang memang ingin menyampaikan informasi secara urgent ya. Karena ya seperti kita ketahui Ki Jarwo sempat pamitan untuk melakukan penyelamatan Pangeran Lodaya. Kita berdoa sama Allah, semoga Allah berikan perlindungan kepada saudara-saudara semuslim kita dan membawakan hasil yang terbaik untuk semuanya lah ya. Itu aja sahabat siar, nantikan selanjutnya ya. Kita nggak tahu juga karena setelah ini kita akan lanjut liputan di Kawah Ratu. Masya Allah. Jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Kemana aja kali butuh. Ketika sahabat kita sedang berjuang, kita hanya bisa mengirimkan doa kepadanya. Semoga perjuangan yang sahabat kita lakukan dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kutunggu kehadiranmu, Prabu Lodaya. Ketika Ya, ini Ismoek mana ini? Mana ini? Mana? Nah ini, oke. Berhubung masih ada waktu, gimana kalau
Mbah Moyo kita panggil. Jangan lah panggil. Ketika. Gini kayak gini. Enggak begini. Gini nih. Bukan. Mana nih? Nih, satu lagi nih. Dari sini kayaknya. Udah ada saya tadi. Udah begini tadi. Tapi ada yang nggak direkam. Tadi kita bermuhasabah, ya Om Dia. Insyaallah. Kita bermuhasabah diri yang membuat hati terenyuh ketika sahabatmu ada di samping kita saat ini, tapi suatu saat sahabatmu meninggalkanmu untuk selamanya. Apa yang bisa kita ingat perjalanan ini? Jadi sahabat, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Pangeran Ismoyo mau masuk. Wah. Ini dia nih. Enggak cukup udah. Udah cukup. Oke, alhamdulillah. Oke, sama share udah cukup. Kita lihat perkembangannya nanti aja. Mudah-mudahan sih langsung kondusif karena langsung ke ujung kulon. Insyaallah. Ini pamit juga ya. Oke. Mana kita Macelang. Iya. Alhamdulillah kami semua telah menyelesaikan harlah SDG yang kelima. Mudah-mudahan SDG mampu memberikan manfaat kepada kita semua. Ingat, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Dan tetap di siap dalam gelap. SDG Pusat merangkul bukan memukul. Di kegelapan terbitlah sinar. Iman, ilmu, dan amal membawa harapan. Dalam gelap kita temukan jalan. Syiar yang teguh membimbing langkah insan. Syiar dalam gelap, terang di keheningan. Iman, ilmu, dan amal jadi pegangan. Di setiap langkah terucap namamu. Syiar dalam gelap, penerang gulita. Dalam keheningan malam yang sunyi, terukir kebesaranmu dalam hati. Ilmu yang dipelajari, iman yang tumbuh, amal yang diamalkan, tanda kesungguhan. Syiar dalam gelap, terang di keheningan. Assalamualaikum warahmatullahi Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.